Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Anjani Rahma dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah UIN Syaifuddin Zuhri. Saya di sini akan memaparkan materi mengenai sahabat. Yang pertama ada definisi sahabat, yang kedua peringkat sahabat, yang ketiga bagaimana seseorang diketahui sebagai sahabat, yang keempat sifat adil para sahabat, yang kelima jumlah sahabat, yang keenam ilmu para sahabat, yang ketujuh sahabat yang meriwayatkan banyak hadis. Langsung saja yang pertama definisi sahabat. Para ulama hadis memberikan definisi sahabat Nabi antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada Ibnu Salam mengatakan bahwa sahabat adalah setiap yang meriwayatkan sekedar satu hadis atau satu kalimat dari Nabi atau sekedar pernah melihatnya. Hal ini disebabkan karena kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi, sehingga meskipun hanya sekedar pernah melihat dan beriman sudah dapat dikatakan sahabat. Yang kedua ada Said Ibnu Al-Musayyab mengatakan bahwa sahabat adalah orang yang hidup bersama Nabi selama 1 tahun atau beberapa tahun, atau berperang dalam 1 kali atau beberapa kali. Yang ketiga ada Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani mengatakan bahwa sahabat adalah yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman dan mati dalam keislamannya. Selanjutnya ada peringkat sahabat. Menurut Al-Hakim An-Naisaburi dalam karyanya Al-Mustadrak, tingkatan sahabat yang terdiri dalam 12 tingkatan. Yang pertama ada para khulafaur rasyidin dan selebihnya dari 10 yang dijanjikan surga ketika masih hidup. Yang kedua, para sahabat yang masuk Islam ke Mekah sebelum Umar dan mengikuti majelis Darul Arqam. Yang ketiga, para sahabat yang ikut serta berhijrah ke negeri Habasyah. Yang keempat, para sahabat kaum Ansor yang ikut serta dalam baiat Aqobah pertama. Yang kelima, para sahabat kaum Ansor yang ikut serta dalam baiat Aqobah kedua. Yang keenam, ada para sahabat kaum Muhajirin yang berhijrah sebelum sampainya Nabi Muhammad ke Madinah dari Kuba. Yang ketujuh, para sahabat yang ikut serta dalam peperangan Badar. Yang kedelapan, para sahabat yang berhijrah antara perang Badar dan perjanjian Hudaybiyah. Yang kesembilan, para sahabat yang ikut serta dalam baiat Ridwan pada saat ekspedisi Hudaybiyah. Yang ke-10 ada para sahabat yang masuk Islam dan berhijrah ke Madinah setelah perjanjian Hudaybiyah. Yang ke-11 ada para sahabat yang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Yang ke-12 para sahabat anak-anak yang melihat Nabi Muhammad di waktu atau tempat apapun setelah Fathu Makkah. Selanjutnya ada bagaimana seseorang diketahui sebagai sahabat. Ada beberapa cara yang dipedomani oleh para ulama untuk mengetahui seseorang itu adalah sahabat, yaitu yang pertama adalah melalui khabar mutawir yang menyatakan bahwa seseorang itu adalah sahabat. Contohnya adalah status kesahabatan khalifah yang 4 atau khulafaur rasyidin dan mereka yang terkenal lainnya, seperti sahabat yang 10 yang dijamin Rasul masuk surga. Yang kedua ada melalui kabar masyhur dan mustafid, yaitu kabar yang belum mencapai tingkat mutawatir namun meluas di kalangan masyarakat, seperti kabar yang menyatakan Domam Ibnu Sa'labah dan Ikayash Ibnu Muhsan melalui pemberian sahabat lain yang telah dikenal kesehatannya melalui cara-cara di atas. Contohnya adalah kesahabatan Hamamah Al-Dausi yang diberitakan oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Selanjutnya, melalui keterangan seseorang tabi'in yang sikot atau terpercaya, yang menerangkan seseorang itu adalah sahabat. Yang selanjutnya, pengakuan sendiri oleh seseorang adil bahwa dirinya adalah seorang sahabat. Pengakuan tersebut hanya dianggap sah dan dapat diterima selama tidak lebih dari 100 tahun sejak wafat. Sifat adil para sahabat. Para ulama hadis sepakat menetapkan bahwa seluruh sahabat adalah adil. Yang dimaksud dengan keadilan mereka di sini adalah dalam konteks ilmu hadis, yaitu terpeliharanya mereka dari kesengajaan melakukan dusta dalam meriwayatkan hadis, dari melakukan penukaran atau pemutarbalikan hadis dari perbuatan-perbuatan lain yang menyebabkan tidak diterimanya riwayat mereka. Di antara dalil yang dikemukakan oleh hadis dalam menetapkan keadilan sahabat adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 144, Quran Surat Al-Imran ayat 110, dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Bukhari dan Muslim yang keseluruhannya menyatakan bahwa umat Islam yang terbaik adalah mereka yang hidup pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya ada jumlah sahabat. Berdasarkan perhitungan ulama, maka jumlah sahabat sebanyak 140.000 orang.
meskipun ada juga yang menyatakan sebanyak 90.000 orang. Adapun batas mereka dianggap sahabat adalah setelah 100 tahun meninggalnya Nabi sesuai dengan bukti sejarah. Karena tahun meninggalnya sahabat yang terakhir adalah pada tahun 110 Hijriah. Selanjutnya ada ilmu para sahabat. Sahabat Nabi adalah pengikut Nabi Muhammad yang senantiasa menemaninya dan sungguh-sungguh menjalankan ajaran-ajaran Nabi. Mereka menghafalkan dan meriwayatkan Al-Quran dan hadis sebelum keduanya ditulis dan kemudian dikumpulkan. Seperti salah satu sahabat Imam Bukhari yang terkenal gigih dalam memburu sebuah hadis. Jika mendengar sebuah hadis, maka dia ingin mendapatkan keterangan tentang hadis itu secara lengkap. Imam Bukhari harus bertemu sendiri dengan orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Dalam mengumpulkan hadis-hadis itu, Imam Bukhari melanglang buana mulai daerah Syam, Mesir, Aljazair, Basra, menetap di Mekah dan Madinah, serta 6 tahun Kufah dan Baghdad. Tak jarang beliau bolak-balik ke tempat tersebut karena mendapati keterangan baru atau hadis baru. Perjalanan panjang itu akhirnya membuat sang imam dapat mengumpulkan sekitar 600 hadis. Dari angka tersebut diantaranya dihafal. Di hadis-hadis yang dihafal terdiri dari 3.000 hadis dan tidak lebih dari 100.000 hadis sahih. Sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Yang pertama ada Abu Hurairah, meriwayatkan hadis sebanyak 5.364 buah hadis. Banyaknya hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah ini menjadi pertentangan di kalangan ulama, karena pada saat Nabi masih hidup, beliau masih kecil. Yang kedua ada dari Aisyah, istri Nabi yang meriwayatkan hadis sebanyak 2.210 buah hadis. Banyaknya hadis yang diriwayatkan Aisyah ini karena beliau adalah istri Nabi dan setiap hari bergaul dengan Nabi. Yang ketiga ada Anas ibnu Malik yang meriwayatkan hadis sebanyak 2.286 buah hadis. Yang keempat ada Abdullah ibnu Abbas yang dikenal dengan Al-Bahr karena luas dan banyaknya ilmu yang dimilikinya. Hadis yang diriwayatkan sebanyak 1.660 hadis. Yang kelima ada Abdullah ibnu Umar yang meriwayatkan hadis sebanyak 2.630 hadis. Yang keenam ada Jabir ibnu Abdullah al-Ansori yang meriwayatkan hadis sebanyak 1.560 hadis. Yang ketujuh ada Abu Sa'id al-Khudri yang meriwayatkan hadis sebanyak 1.170 buah hadis. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.